Terserah kalian. Kamu telah mempermalukan aku, para raja. Di awal episode ini, kita langsung disuguhkan pertarungan yang sangat seru antar tokoh tua, yaitu antara Citra Genjing dan Kiparon Wajah. Hal ini terjadi karena Kiparon Wajah menolak ikut bergabung pada kubu Giriwara yang akan mengadakan pemberontakan pada kerajaan Kalinggapura. Penolakan tersebut membuat Citra Genjing marah besar dan langsung menyerang Kiparon Wajah. Citra Genjing juga dibantu oleh Ki Legawa. Sebenarnya memang Kiparon Wajah lah yang paling sakti di antara mereka bertiga. Ketika pertarungan mencapai puncaknya dan Citra Genjing mulai kalah, tiba-tiba Durgandini datang dan menantang Kiparon Wajah bertarung. Ilmuku jauh di atas kalian. Pertarungan mereka pun menjadi tontonan yang sangat menarik untuk Giriwara dan para pendekar yang hadir di situ. Akhirnya, Kiparon Wajah yang merasa kalah dan dihina Nyai Durgandini pun kabur dari tempat tersebut. Lelaki jompo itu masih saja jumawa. Dia mau. Sementara itu di Kalinggapura, Suliyah pun telah menjadi tabib kerajaan sekaligus perwira panglima perang yang akan memimpin sebagian pasukan di pertempuran melawan pemberontak nantinya. Di Kalinggapura, dia akhirnya bertemu dengan Kalyana Tantri dan Galuh. Di sana pula, ia pertama kalinya bertemu dengan Bongoh, seorang pekatik kuda yang lucu yang selalu mendampinginya. Masakan yang paling enak itu saya, Tuan Suliwa. Di Balai Paseman Nagung Kalinggapura, terlihat Angling Dharma dan Pangeran Danurweda dan seluruh petinggi kerajaan Kalinggapura sedang melakukan temu wicara yang membahas strategi pertempuran yang akan terjadi nantinya. Orang Halimun Petak sangat kenal mereka. Angling Dharma pun menyarankan supaya Kalinggapura meminta bantuan pada perguruan Halimun Petak untuk bergabung pada kerajaan tersebut. Katakan juga bahwa saya ada di pihak Kalinggapura. Pernah mau melibatkan diri dalam urusan negara. Akhirnya Prabakara pun langsung pergi ke Halimun Petak untuk meminta bantuan. Ia pun menyatakan kalau Prabu Angling Dharma juga ikut membela Kalinggapura, sehingga mereka akan dengan mudah dibujuk ikut serta dalam pertempuran nantinya. Saran ini muncul dari Gusti Prabu Angling Dharma. Saya berjanji akan mengerahkan seluruh murid-murid saya membantu Gusti Prabu Darmasunu. Terima kasih, Empu. Kami siap menyediakan penampungan untuk semua murid Padepokan Empu. Di kediaman Ki Legawa terlihat Citra Genjing, Ki Legawa dan Gendrayana kaget setengah mati karena mereka tidak menemukan Suliwah di sana. Pendekar muda yang beberapa waktu lalu mereka tawan di rumah tersebut. Ki Legawa pun heran bagaimana bisa Suliwah melewati Gunjara Geni atau pagar gaib yang telah dipasangnya di sekitar rumah tersebut. Padahal ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pagar gaib tersebut. Dia mampu menembus kunjara geniku yang kupasang. Dia memiliki ilmu yang tidak boleh diremehkan. Jarak genimu belum cukup panas untuk melawan matahari. Di hari itu, terlihat pasukan bantuan dari perguruan Halimun Petak mulai bergerak menuju Kalinggapura. Mari kakak. Mereka dengan semangat membantu Kalinggapura atas nama Prabu Angling Dharma yang mereka segani. Di Pakuan Gandra Rukem, Giriwara dan para pengikutnya mulai gelisah mendapat laporan bahwa pasukan musuh sudah mulai bergerak. Kita siapkan seluruh pasukan, libas habis mereka. Malam itu, pasukan Halimun Petak dan Kalinggapura telah bersatu. Bagaimana Paman Prabu? Mereka termasuk Prabu Angling Dharma sedang menyusun rencana untuk perang keesokan paginya. Kami akan menghadapi kaum pendekar. Sementara pasukan Tuan menghadapi pasukan Gondorukem. Nama Durgandini dan Nila Saroya menjadi nama musuh yang sangat diperhitungkan oleh Prabu Angling Dharma dan orang-orang Halimun Petak. Kalau benar berita yang menyebutkan bahwa Dewi Durgandini dan Nila Saroya berada dalam pasukan kaum pendekar, untuk hati-hati. Kita juga tidak boleh mengesampingkan kesaktian Durgandini.
Pagi itu di Pakuwon Gandarukem menjadi sangat tegang melihat pasukan Kalinggapura datang di luar dugaan mereka. Pasukan 600 prajurit lengkap adalah jumlah yang tidak sedikit untuk menghancurkan mereka. Giriwara pun langsung memberi aba-aba kepada seluruh pendekar sewaannya untuk bergerak. Mereka datang dengan lebih dari 600 prajurit, Gusti. Hah? Kerahkan semua kekuatan kita, tuan-tuan pendekar. Tunggu apa lagi? Pasukan Kalinggapura yang dipimpin langsung oleh Prabu Anglingdarma pun langsung bergerak maju mendahului untuk menyerang. Pertempuran besar pun berkobar dahsyat. Suliwa pun memilih Citra Genjing untuk menjadi lawan pertamanya dan Aditya memilih Ki Legawa. Anglingdarma pun belum memilih musuh. Ia masih mencari siapa yang patut untuk dibantu. Di sisi lain, Giriwara langsung berhadapan dengan Raden Danurweda. Melihat para tetua perguruan Halimun Petak dibantai oleh Durgandini, akhirnya Prabu Anglingdarma pun langsung membantu mereka. Ini perang, Nyai. Bukan pertarungan para pendekar. Nila Saroya yang berhadapan dengan orang-orang Halimun Petak pun dengan mudah menumbangkan mereka semua. Citra Genjing akhirnya sangat kewalahan menghadapi Suliwah. Suliwah pun akhirnya membunuh Citra Genjing dengan pedangnya. Giriwara yang menghadapi Raden Danurweda dibantu Prabakara pun akhirnya bisa membunuh Giriwara. Sedangkan pertarungan Anglingdarma dan Durgandini pun berjalan semakin seru. Anglingdarma pun merapal ajian Triwikrama. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Durgandini mengeluarkan sebuah ajian langka yang pernah ada ratusan tahun yang lalu, yaitu ajian Rengkah Gunung. Ajian yang dipelajarinya dari kitab curian dari Suryapati. Anglingdarma pun tumbang dan ditolong oleh Empu Masyura gurunya. Aku tidak terima ilmu ciptaan ayahku kau gunakan untuk kejahatan. Turunkan anak musang itu. Setelah membunuh Citra Genjing, Suliwah pun langsung menghadapi Nila Saroya. Ia pun langsung mengeluarkan ilmu simpanannya yang belum pernah ia pakai, yaitu ajian inti api. Sebuah ajian langka seperti ajian Rengkah Gunung yang tidak tertandingi. Ilmu apa lagi itu? Nila Saroya dan pria mitra pun terluka parah terkena ajian dahsyat tersebut. Giriwara mati! Siapa yang menyerah akan diampuni Pangeran Danurweda. Pertempuran pun akhirnya berakhir dengan kemenangan Kalinggapura dan para pemberontak yang tersisa akhirnya ditawan. Bagaimana nasib Prabu Anglingdarma selanjutnya? Bagaimana pula dengan Nila Saroya yang terkena ajian inti api Suliwah? Nantikan di episode selanjutnya.
Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak 90-an. Beri hamba petunjuk untuk mengobatinya.